Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena atas limpahan rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kalau kita bisa ibaratkan air di lautan kita jadikan tinta untuk menulis nikmat Allah, maka air tersebut tidak akan cukup untuk menulis nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam kita berikan, kita hadiahkan buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doanya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat di dunia kita mendapatkan berkah dan di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nizami. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah, jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang graduasi dalam berdakwah, yang dimana tema ini saya angkat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hadis Dakwah yang diampu oleh Ibu Nadana Mardatillah MAG. Baiklah, langsung saja. Sebelumnya untuk graduasi manajemen dakwah, graduasi tentang dakwah, yang dimana metode graduasi ini kalau dari bahasa Arabnya itu disebut al-tadarruj, metode yang dilakukan secara bertahap-tahap, secara pelan-pelan dan tidak dipaksakan. Di mana metode ini ketika pada zaman dahulu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-bunyi ataupun secara terang-terangan. Yang pada saat itu Rasulullah berada di Mekah dan selanjutnya ketika beliau ada di Madinah. Salah satu hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah tidak menerapkan dakwah secara langsung, atau bisa kita katakan dakwah beliau dilakukan secara al-tadarruj, pelan-pelan ataupun secara bertahap-tahap. Ketika pada saat itu sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal, sahabat tersebut diutus Rasulullah ke negeri Yaman untuk berdakwah. Pada saat itu Rasulullah sedang berhaji bulan haji, yaitu haji wada, 4 bulan sebelum Rasulullah wafat. Dan pada saat itu pada tahun 10 Hijriah, 4 bulan sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Dan kemudian Mu'adz bin Jabal ini pergi ke negeri Yaman untuk berdakwah. Kemudian Rasulullah SAW menugaskan kepada ia untuk tidak mengajarkan Islam, untuk tidak mengajarkan agama Islam secara langsung atau secara keseluruhan. Namun beliau menganjurkan atau beliau memberikan arahan supaya Mu'adz bin Jabal tersebut tadi untuk memberikan ajaran Islam secara bertahap-tahap ataupun berangsur-angsur tanpa paksaan. Jadi metode ini, atau kita bisa bilang metode graduasi, metode yang tidak dipaksakan. Jadi dalam artian bertahap-tahap ataupun berangsur-angsur. Kemudian kalau bisa kita kaitkan lagi, pada saat itu Islam belum masuk di kota Mekah. Islam belum masuk. Metode dakwah ini, graduasi ini juga sudah diterapkan di Mekah pada saat itu. Yang dimana pada saat itu, sebagai kita ambil contoh saja, orang-orang Mekah pada saat itu
boleh menikahi perempuan atau boleh memiliki istri lebih dari satu. Dalam artian bukan seperti sekarang ini lebih dari satu, cuma ada batasannya seperti 4 batasannya dalam Islam. Namun pada saat itu masyarakat Mekah atau orang Mekah istrinya bisa sampai 10 atau bahkan lebih. Namun dengan adanya metode graduasi dan Islam berkembang di Mekah pada saat itu, maka tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat Mekah pada saat itu langsung dirubah menjadi seperti Islam, boleh beristri menjadi 4, boleh istri sampai 4. Namun lebih dari 4 itu sudah tidak bisa lagi. Begitulah dalam metode graduasi dalam berdakwah, yang dimana metode ini sudah diterapkan atau sudah dilakukan pada saat era sebelum Islam masuk di Mekah. Dan sebagai kesimpulan, metode graduasi ini boleh atau pada saat itu Rasulullah melakukan secara tersembunyi-sembunyi. Pada saat itu Rasulullah masih di Mekah, yang dimana minoritasnya umat muslim masih sedikit. Sedangkan metode ini dilakukan secara terang menerang. Pada saat itu Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Dan di saat itu juga umat Islam sudah menjadi mayoritas, bahkan sudah banyak menjadi umat Islam yang diajak Nabi Muhammad SAW, sehingga berdakwah sudah menjadi jihad Rasulullah, sudah menjadi kebiasaan yang menyeluruh pada masyarakat Madinah. Mungkin sedikit pembahasan dari saya mengenai graduasi dalam berdakwah. Kurang dan lebih saya mohon maaf atas penyampaian saya yang barangkali kurang mendalam ataupun kurang berkenaan di hati teman-teman ataupun rekan-rekan sekalian. Sungguhnya janganlah kita berhenti dalam mengajak sesama kita dalam berkebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kebaikanlah yang kita buat, maka kebaikanlah kita yang akan kita tuai juga. Wa in asatum falaha. Dan kalau keburukan yang kita lakukan, maka ia akan kembali kepada kita. Baiklah, sekian dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.